sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel Kebanggaan Kita Bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Oke, gue sekarang tahu lah banyak orang yang nonton video motivasi, kayak nonton film-film seperti ini. Mereka harus punya visi, mereka harus punya impian, mereka harus punya tujuan. Tapi pada faktanya mereka bingung. Ini gue mulai dari mana sih supaya gue bisa punya tujuan hidup? Itu apa yang lo lakukan? Lo nulis apa kayak gimana sih cara menemukan tujuan hidup itu? Cara menemukan tujuan hidup. Pertanyaannya menarik ya. Iya, ada skenario kan? Iya. Jadi mikir saya sekarang. Cara menemukan tujuan hidup. Dulu saya pernah baca, bukan pernah baca sih. Saya punya mentor yang ngajarin saya sebenarnya apa sih yang saya ingin benar-benar wujudkan. Dulu saya pernah bikin sedikit notes kecil. Artinya butuh menanyakan tadi. Sebenarnya apa yang ingin saya wujudkan dalam hidup? Itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Ya. Oke. And then selalu menanyakan itu. Ya. Saya tuliskan di buku kecil. Oke. Catat buku kecil. Saya tulis di buku kecil notes kecil. Notes gitu ya. Saya tulis sampai 5 atau 10 yang pengen saya wujudkan gitu ya. Ya masih muda dulu apa aja ditulis gitu ya. Itu setiap hari. Materi atau lebih utama material sih. Material. Karena masih belum berpikir imaterial waktu itu, masih muda soalnya. Soalnya itu lo ngobrol sama diri lo sendiri apa lo ngobrol sama keluarga apa sahabat lo? Sendiri. Oh, sendiri. Iya, ya, masih muda ngobrol sama keluarga kayaknya sedikit yang kayak gitu. Apalagi dulu seneng main. Tembok mungkin nggak ya? Jadi ngobrol, diskusi sama diri sendiri. Oke, ini supaya yang pertama adalah lo tanyakan kepada diri lo sendiri, lo apa yang ingin gue wujudkan dalam hidup? Yes. And then tulis. Jangan cuma di awang-awang. Yap. Oke, lanjut. Tulis. Bahkan waktu itu kalau perlu, kayak keren nih kalau bulan sekian, tahun sekian beres bisa tercapai gitu. Time limit sih penting sekali. Time limit. Kapan lo ingin wujudkan? Penting. Oke, yang ketiga. Ya, setelah itu saya tulis dan itu berkali-kali tanpa saya lihat yang sebelumnya. Jadi singkat cerita gini, notes tulis 1 sampai 10, kapan, tahun kapan, tutup, nggak usah dibaca. Besoknya tulis lagi, tutup, besoknya tulis lagi, sehingga suatu saat Anda buka semuanya, apa yang sering Anda tulis mungkin bisa jadi itu yang Anda ingin wujudkan. Oke. Belum selesai. Perlu pakai gambar nggak? Waktu itu masih tulisan aja. Tulisan, oke. Sudah itu, baru kita ngerasa, ini kan paling sering nih ditulis, misalnya dulu saya pernah nulis tuh pengen punya penghasilan 100 juta di umur 30 tahun. 100 juta sebulan. Oke. Ya, penghasilan 100 juta sebulan di umur 30 tahun. Saya tulis, wah sering nih saya tulis nih. Wah, kenapa ya saya pengen 100 juta? Oh ya, karena bisa ngelakuin A, B, C, D, E, pengen bisa bikin klinik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian ya kalau yang lain-lainnya saya wujudkan bisa berupa gambar dan saya suka banget membayangkan, mengimajinasikan. Yes. Setelah itu baru saya berhitung. Oke. Berhitung gimana caranya bisa mencapai ini. Apakah kendaraan saya sebagai seorang dokter gigi bisa? Baru mikir caranya lah ya. Ya, jadi ujungnya baru mikir caranya. Kalau saya sebagai dokter gigi apakah bisa? Kalau bisa saya harus seperti apa? Saya harus punya klinik. Saya harus punya klinik berapa banyak supaya bisa tercapai itu. Saya punya bisnis seperti apa yang bisa ngasilin itu. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini bahkan yang pernah saya tulis dulu itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu hampir semuanya beres. Terakhir bro. Ini udah mau sholat juga kita setelah ini ya. Mau azan. Kan lu profesional nih, dokter, mewakili semua kaum self-employed, termasuk employee lah ya. Menurut lo, kan kita pengen ke kuadran kaya, ya kuadran bisnis lah ya, katakan sebelum jadi investor. Bisnis seperti apa sih? Sekarang banyak nih pilihannya, konvensional kan, network marketing, digital, apapun itu. Jadi apa sih yang paling pas buat mereka-mereka yang memang masih ada di kuadran kiri, tapi pengen berbisnis? Apa bisnis yang paling pas? Bisnis yang paling pas yang Anda kerjakan. Ya, poinnya gini sih. Poinnya balik lagi gini. Kalau idealnya bisnis ya, itu sesuai passion.
sesuai hobi. Cuma banyak orang tidak bisa menuangkan hobinya menjadi sebuah penghasilan. Ya sekarang tugas Bapak Ibu semua, tugas bagi Anda yang sedang nonton ini, kalau Anda pengen berpindah ke kuadran kanan, kenapa? Karena Anda sadar mungkin setelah mendengar saya, karena kuadran kiri ini begitu besar resikonya, karena penghasilan tergantung dari Anda ingin berubah ke kuadran kanan, saya ingin beritahu pada Anda semuanya, bukanlah fokus di bisnisnya. Tapi fokuslah kepada diri Anda yang mau bertumbuh untuk berubah mental mindset untuk menjadi orang-orang pengusaha dan besar di kuadran kanan. Jadi pelajari. Dengan kesibukan Anda sekarang, belajar. Nanti suatu saat Anda akan ketemu polanya dengan kesibukan Anda bisa berpindah ke kuadran kanan. Wow. So, the conclusion is not what you do, but how you do the business. Betul? Bukan bisnis apa yang Anda lakukan, jadi mau digital marketing mau direct selling mau konvensional, mau kuliner, mau buka praktek dan seterusnya. Bukan soal itu, karena yang bikin bisnis donat banyak nggak? Banyak, tapi yang berhasil nggak banyak. Bukan bisnisnya artinya, tapi bagaimana Anda melakukan bisnisnya. Thank you bro, tos dulu dong. Saya percaya Anda semua belajar banyak dari seorang yang sangat-sangat luar biasa, Bro Wikan Handono. Dan mudah-mudahan ya Anda tercerahkan, dan pastikan Anda follow Instagramnya apa? @thespecialwikan. Instagram saya Amazing Mentor, dan jangan lupa ya aktifkan lonceng di channel Amazing Mentor ini. Jangan lupa subscribe. Terakhir, saya bingung. Bisnis sesuai dengan passion. Anak saya 5, hobi saya bikin anak. Lalu bisnis saya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.